Pertanyaan selanjutnya ini datang dari yang bernama Ujin Sulidan. Banyak cerita yang timbul sana-sini mengatakan yang mati di kayu salib itu bukan Yesus, tetapi orang lain yang murid Yesus gantikan. Apa penjelasan berdasarkan Alkitabiah menurut ini, Pak Pendeta? Silakan, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Coba kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19. Coba kita baca di ayat yang ke-31 mulai. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tergantung pada kayu salib. Lalu kemudian datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus ditikam dengan tombak. Ia disalibkan, dan tentu karena ia disalibkan maka tangannya pun dipaku. Lalu kemudian Tuhan Yesus bangkit. Itu tadi Yohanes 19, ia disalibkan. Di Yohanes pasal yang ke-20 Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan setelah ia bangkit, setelah kebangkitannya, maka ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu kemudian coba kita baca apa yang dituliskan di dalam Yohanes 20 mulai ayat yang ke-25. Yohanes 20 mulai ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, maksudnya kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, ayat 26, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu itu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Tadi Yesus yang disalibkan itu dalam ayat 19, ia dipaku, lalu kemudian ia ditombak pada lambungnya. Sekarang setelah ia bangkit, Thomas berkata, aku tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebelum aku melihat sendiri, bahkan menaruh jariku pada tangannya dan menaruh tanganku pada lambungnya. Lalu waktu Yesus datang, Yesus yang telah bangkit itu datang, dia katakan, Thomas, ini tanganku, ini lambungku, taruhlah jarimu, taruhlah tanganmu. Apa artinya di sini? Artinya adalah bahwa yang dibangkitkan itu adalah Yesus yang mati. Dan yang mati itu adalah Yesus. Tidak ada pertukaran individu atau pribadi di dalam penyaliban. Yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bersama-sama dengan murid-muridnya. Makanya dia berkata bahkan sampai 3 kali.
Dia katakan contohnya di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 31, Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi, dan mereka akan menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Dia sudah berkata-kata tentang apa yang dialaminya, dan dia mengalami itu, kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Maka ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan dengan bukti-bukti bahwa apa yang dia alami di salib 11 pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga dan ia dilihat oleh murid-muridnya, maka 2 orang malaikat datang kepada murid-muridnya itu dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Oke, sepertinya kita ada kendala sinyal. Semoga dihadapkan kepada Pilatus, Yesus yang disalibkan, Yesus yang bangkit, Yesus yang sama yang naik ke sorga, Yesus yang sama juga yang akan datang kembali. Jadi semua pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dilakukan oleh Yesus yang sama. Tidak ada peran pengganti. Terima kasih.